Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama pada kesempatan menjelang istirahat kita memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada detik ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah duduk bersama dalam satu majelis ilmu. Yang mudah-mudahan selama usaha amal kebaikan kita kelak bisa menjadikan benteng dan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana harapan kita semua, karena di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Karena keistiqomahan kita dalam melaksanakan ketaatan, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita gembira kepada kita semua dengan firman-Nya ulaika ashabul jannati khalidina fiha, yang mereka itu adalah para penghuni jannah dan mereka kekal di dalamnya. Apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang semuanya itu adalah, kata Allah, balasan yang Allah berikan kepada mereka karena usaha yang selama di dunia mereka selalu mengusahakannya. Siapa mereka? Innalladzina qalu rabbunallah. Yang Allah beritakan gembira dengan ayat tadi bahwa mereka adalah para penghuni jannahnya Allah. Mereka itu adalah innalladzina qalu rabbunallah, yang sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berkata rabbunallah, Rabbnya adalah Allah. Sumastaqamu, yang kemudian mereka ini istiqomah dengan perkataannya. Kalau kita baca dalam tafsirnya ini, maknanya yang pertama adalah, kalau Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan, adalah at-tauhid, tegak lurus atas dinnya dengan amalnya, dengan ketaatannya, itu istiqomah. Artinya apa? Ketika kita sudah mengatakan bahwa Rabb kita adalah Allah, kemudian kita tegak lurus dengan kalimat perkataan tadi, maka ketika di dunia fala khaufun alaihim walahum jadanun, falahum yahzanun, mereka tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih. Jadi gini, kalau Anda baca tafsirnya ini, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, itu ketika nanti kita Mang Ustaz, jatuh umur kita habis, datang malaikat maut, kemudian sembari mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan engkau takut dengan kehidupan akhirat yang akan kau hadapi. Walahum yahzanun, jangan kamu bersedih dengan keluarga yang engkau tinggalkan. Karena apa? Qalu rabbunallah tsumastaqam. Yang kita mengucapkan dengan kalimat Rabb kita adalah Allah. Kemudian kita terus pancing dengan kalimat tadi hatta Allah memanggil kita, maka kita akan diberitakan oleh malaikat yang kelak datang untuk mencabut ruh kita, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tongsieun. Artinya apa? Ini termasuk berita gembira.
Karena tadi apa ayat selanjutnya? Ulaika ashabul jannah. Ya, jadi ini Iwan Firahmatullah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan tadi. Ya. Karena kelak nanti ya sebagaimana tadi ayat yang dibaca dalam surat As-Sajdah apa? Ya. Tarol mujrimuna, ayat yang seberapa tadi? Ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Tarol mujrimuna nakisuru usim inda rabbihim. Ya. Ketika kita akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang maksiat, orang-orang ahlu apa? Yang banyak dosanya, nakisuru usim inda rabbihim. Yang mereka ketika berhadap dengan Rabb mereka, dengan Tuhan mereka, mereka menundukkan kepala mereka sembari mengatakan apa? Apa tadi? Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihah. Ya. Ini ayat yang Allah jelaskan kepada kita semua. Demi Allahi banyak sekali orang-orang yang menjadi yang sudah mendahului kita, ya, di alam barzah sana, ya. Apa? Yang mereka memohon kepada Allah absorna, ya. Wasami'na, ya. Ketika ditampakkan oleh Allah kelak tempatnya di yaumil akhir, mereka baru berkata absorna, ya Allah, ya Rabb kami melihat, wasami'na dan kami mendengar, farji'na na'mal solihah. Yang naon Mang Ustaz? Farji'na na'mal solihah. Minta kepada Allah dikembalikan ke alam dunia untuk melaksanakan amal soleh. Kalau dalam ayat lain apa? Ya, dalam surat Al-Mu'minunnya apa? Sama. Kalau dalam surat Al-Munafikun apa? Pengin bersedekah. Jadi Iwan Bilal rahmatullah Subhanahu wa taala ini ya sebagai mukadimah awal kajian kita mengingatkan wabil khusus untuk diri anak pribadi dan antum sekalian, mari kita sama-sama ya. Setiap langkah ya, karena kita sadar bahwa kita ini hanya sedang melaksanakan sebuah perjalanan. Ya kan? Sedang melaksanakan sebuah perjalanan dan setiap perjalanan pasti ada finishnya. Dan ketika kita sedang melaksanakan perjalanan di dunia ini, finishnya sama, yaitu apa? Kematian. Kita hanya hidup itu hanya nunggu itu. Demi Allah kehidupan kita itu hanya nunggu itu. Apa yang kita harapkan? Makanya sebagai seorang komitmennya orang mukmin itu apa? Goyahnya itu tujuannya apa? Wal akhiratu khairu abqa. Nah, orang mukmin itu hanya punya cita-cita apa? Wal akhiratu khairu abqa, hanya mengharapkan akhirat. Dan Allah sampaikan dalam ayat tadi apa? Dan akhirat itu adalah kehidupan yang sebaik-baiknya kehidupan dan kehidupan yang abadi. Ya, jadi kita sekali lagi kita sama. Ya. Makanya punten dalam surat Al-Ahqafnya yang masih lanjutan dalam ayat tadi apa? Ayat yang ke-15-nya. Apa doanya ketika usia sudah 40 tahun? Allah. Dik, umurnya berapa, Dik? Masih selawe? 20 sanga. Bos, maksud mesewara? 40. Abah masih 25, 26. Coba antum baca dalam surat Al-Ahqaf nanti ayat yang ke-16. Apa doa dan harapan ketika usianya sudah sampai ke 40 tahun? Coba punten supaya ada ini. Mang Ewin buka surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46. Ya. Ayat yang ke-15. Apa harapan dan doanya? Qala rabbi auji'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nih, ada beberapa doa permohonan dan harapan kita ya, yang ketika kita usianya sudah 40 tahun. Punten. Kita mah tembak 20 tahun bukan berarti seperti itu. Baru 35 tahun bukan. Artinya Allah ya, sudah dari dulu menyampaikan kepada kita apa yang harus kita mohon sama Allah. Qala rabbi arji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang pertama apa? Ketika usia kita sudah 40 tahun ke atas, ya, harus pandai banyak bersyukur. Alhamdulillah. Dalam orang aya nama ningali teh geus loba naon teh prihatin lah. Ya, anu ningali usia geus 60 tahun, 70 tahun, ayo masih jauh dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah demi Allah kita masih diberikan usia 40 tahun. Maka disitulah harus kita pandai bersyukur. Dan kepada orang tua yang Allah telah memberikan kepada kebaikan kepada orang tua. Kemudian yang apa?
Selanjutnya apa? Wa an a'mala sholihan tardohu. Ini yang kedua. Ya, kaitannya dengan yang tadi awal anak sampaikan, ya kan? Wa an a'mala sholihan tardohu. Permohonan kita yang harus kita munajatkan kepada Allah supaya apa? Supaya kita dimudahkan melaksanakan amal soleh, yang amal itu adalah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Mohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabbi, wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan contoh yang terbaik, pionir terdepan dalam kebaikan ketika usia sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Wa aslih li fi dzurriyyati, supaya bisa menjadi contoh bagi anak dan cucunya. Sok ayeuna orang ketempo. Banyak orang yang sudah 40 tahun, 50 tahun bukannya memberikan contoh yang baik bagi anak dan cucunya. Jadi ayat ini pakai legging. Wa aslih li fi dzurriyyati. Mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan setelah usia 40 tahun ke atas, ya Allah, 50 tahun ini, ya Allah, supaya tetap bisa memberikan kebaikan, contoh yang baik, yang dengan itu bisa menjadikan apa? Teladan bagi anak dan cucu kita. Ya. Yang keempat, inni tubtu ilaika. Selalu mohon ampunan. Inni tubtu ilaika, orang sadar. Ya. Edang karena jalmi mah demi Allah. Ya. Loba dosa di batan amal. Inni tubtu ilaika. Terus mohon sama Allah, yang mudah-mudahan dengan istighfar kita, ya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Yang terakhir apa? Wa anna minal muslimin. Happy ending yang indah, akhir perjalanan hidup yang indah. Wa anna muslimin, wa anna minal muslimin. Ya, artinya apa? Mati dalam keadaan berserah diri. Inilah iwan fillah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam Asy-Syarat Al-Ahqaf tadi, ya, bahwa ketika usia kita sudah 40 tahun, maka mari kita sama-sama ada 5 panduan, ya, harapan dan doa kita yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Kita harus pandai bersyukur dan apa yang sudah Allah berikan selama ini dalam hidup kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang mohon sama Allah supaya kita dimudahkan melaksanakan dengan sisa umur kita amalan-amalan soleh yang amalan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadikan contoh yang baik bagi generasi kita. Yang keempat adalah kita selalu mohon ampunan dengan segala dosa-dosa kita selama ini. Yang terakhir adalah kita mohon agar happy ending perjalanan hidup kita ini adalah dalam keadaan baik. Wa billahi rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu ya sebagai mukadimah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi memotivasi kita semua. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hatta yaumil qiyamah. Wan billahi rahmatullah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kajian kita adalah tentang pentingnya hidayatuddin. Dan ini adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita sehingga kita selalu mohon selama 17 kali dalam sehari. Nggih mboten? Ihdinas shiratal. Itu kalau misalnya sholat wajib. Kalau ditambah sholat duha, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat tahajud sudah berapa kali? Artinya apa? Setiap saat kita hanya mohon kepada Allah dalam hidup kita, dalam waktu kita adalah hidayatuddin. Kita mohon. Ya. Coba kalau misalnya waktu subuh jam berapa? Sekarang jam 4. Kalau misalnya sampai duhur, ya. Antara duhur subuh dengan duhur itu apa? Kan banyak waktu, berapa jam tuh? Ya. Artinya apa? Di pagi hari kita awali supaya apa? Di pagi hari ini Allah berikan hidayah sampai duhur, itu dalam petunjuk Allah hidup kita. Nanti saya jelaskan apa itu hidayatuddin. Ya. Tapi yang jelas, karena ketika hidayah sudah Allah tidak berikan, tidak ada lagi orang yang mampu, siapapun akan mampu berikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah menyesatkan, maka tidak ada orang pun sama yang akan memberikan jalan petunjuknya. Maka ini yang penting dalam hidup kita. Ada beberapa hidayah supaya nanti kita paham. Ada macam-macam hidayah. Ya.
Sebelum saya jelaskan tentang hidayatuddin. Yang pertama apa? Hidayatul wisdan. Apa itu hidayatul wisdan? Insting, naluri. Allah beri petunjuk dengan berupa wisdan. Ya, petunjuk insting. Wisdan. Hidayatul wisdan berupa insting perasaan. Contohnya apa? Contohnya ketika anak baru lahir bayi. Pertanyaannya, siapa yang ngajarkan mereka nangis? Ji, saya mengajarkan budak oroketan cerik. Itulah yang disebut hidayatul wisdan. Sehingga dengan itu nalurinya, instingnya, seorang ibu ketika anak itu nangis, oh berarti anak ini ya pengen nyusu. Jadi interaksi antara seorang ibu dengan anak Allah kasih wijadatul wisdan. Coba kalau misalnya Allah tidak kasih ya, nangis. Bagaimana anak itu lapar, bagaimana anak itu nangis, sakit, kan tidak akan tahu. Maka Allah hidayatul wisdan Allah kasih. Paham nggak? Semuanya Allah kasih hidayatul wisdan. Sehingga kita paham, nangis. Oh iya, sana sudah lama-kelamaan akhirnya ibunya juga udah paham. Oh ini nyusu. Ternyata kalau masih nangis terus, oh berarti sakit. Kalau malam hari ketika enak-enak tidur kemudian nangis, oh berarti ngompol. Hidayatul wisdan berupa insting perasaan. Yang dengan itu maka akan ada interaksi dan komunikasi antara seorang ibu dengan seorang anaknya. Dan hidayatul wisdan ini Allah kasih bukan hanya kepada manusia, tapi Allah juga kasih kepada hewan, makhluk lainnya. Contohnya naon? B dan contohnya naon? Ayam jeung leulem sabaraha poe? Ayam, manuk jeung leulem sabaraha poe? J 21 hari. Tukang hayam, ieu mah teu hafal. Ayam 21 hari Allah kasih bukan hanya kepada manusia, kasih hewan pun kasih. Sadari yang leung puasa. Nepi ka apa? Beranak. Mang, ajar Mang. Itu yang pertama ya. Di antara bentuk hidayah adalah hidayatul wisdan. Paham sampai sini? Nah, apa hidayatul wisdan? Berupa petunjuk, berupa insting atau naluri. Yang kedua, hidayatul hawas. Hidayah petunjuk berupa apa? Panca indera. Mata, apa panca itu apa aja panca? Panca itu 5. Kulit. Kulit, mata, hidung, telinga, lidah. Ini panca indera. Ya. Coba antum bayangkan kalau misalnya ini Allah tidak kasih. Contohnya kemarin 2 tahun lalu adanya Kopet. Dahar rasana. Ya bah. Ya. Cau rasana kumaha, hilang aja. Ini nikmatnya di antara Allah berikan kepada makhluk hidup adalah dibahas apa? Hidayatul hawas, panca indera, sehingga kita bisa merasakan ya apa? Dengan mata kita bisa melihat warna-warni, ya. Bisa melihat ciptaan Allah berupa apa? Gunung-gunung dan lain sebagainya. Kemudian apa? Dengan hidung, ya, bisa membedakan mana bau kentut, mana bau jengkol, ya, nikmat. Yang dengan lidah kita bisa merasakan, oh ini makanan nggak enak, oh ini makanan enak. Subhanallah. Ya. Hidayatul wisdan Allah kasih kepada kita. Dan hidayatul wisdan ini pun sama dengan hidayatul hawas ini juga sama dengan hidayatul wisdan. Allah kasih bukan hanya kepada manusia saja, tapi Allah kasih juga kepada hewan. Paham? Halo, yang pertama tadi apa? B. Ya, yang kedua sama-sama Allah kasih kepada makhluk
hidup, baik itu manusia atau hewan. Baru 2 ya. Yang ketiga, hidayatul akli, petunjuk berupa akal. Nah, hidayatul akli ini Allah kasih hanya kepada manusia. Hewan enggak. Otak nama ayah. Sok ente ngadar lauk ayah otakan, sok ngadar hayam ayah otakan. Tapi enggak dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan lamun eta sato maung diberi akal ke Allah. Kumaha bah? Ai ngaranna pacaran mah ada tadi teh ya hewan uga dikasih hidayah wisdom. Intinya ayah gitu. Hidayah akal hanya Allah kasih pada manusia, nggak dikasih sama hewan. Kita bayangkan kalau misalnya nggak dikasih akal aja kita takut sama maung kok. Ya Ji. Kalau misalnya dikasih akal. Saya pernah lihat film Hollywood judulnya Planet in Apes. Ya, Mang Ewin. Apes. Yang planet isinya monyet semua. Yang jadi budaknya manusia. Hebat orang. Betul. Jadi monyet itu menguasai planet itu, yang jadi budaknya itu manusia. Diperbudaknya itu manusia. Kalah. Jadi iwan bi rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian diantaranya yang membedakan antara hewan dan manusia adalah dengan akal. Cuman aina mah punten ya. Kadang-kadang makanya dalam surat Al-A'raf itu apa? Kal'an ambalhum adol. Ya. Kalau manusia hari ini tidak bisa menggunakan akalnya dengan benar, menggunakan akalnya dengan baik, tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, balhum adol, bahkan mereka lebih hina, lebih tersesat dibanding hewan. Karena apa? Sudah tidak lagi menggunakan akalnya. Hidayah wisdan ada, hidayah hawas ada, dikasih kata Allah ya. Mereka dikasih pendengaran, penglihatan ya. Tapi tidak bisa menggunakannya. Jadi hari ini banyak manusia yang lebih hina daripada hewan. Terang-terangan. Hewan pada wajannya punten orang kedahar ya, orang kedahar ujug-ujug ayah hayam jago jeng bikang trot wae harapan orang. Ya, miring-miring gelat aja jaluna. Jangan perhatikan wae. Ya, kedahar. Ya. Digigirin orang pamajikanna, pamajikan uing. Ayah hayam sirian dua anak dah. Noel wae tah pamajikan teh. Ada hewan. Wisdan dikasih enggak? Kasih. Hawas dikasih enggak? Ada enggak dikasih akal. Coba kalau dikasih akal. Ngerang euy aya jelema. Kan gitu meureun, nya Ji. Hewan. Tapi kelakuan ini sekarang banyak yang dilakukan oleh manusia. Balhum adol. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah tidak lagi bisa menggunakan akalnya untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka mereka seperti binatang. Punten. Ieu naon? Hah? Mau Ustaz ieu naon? Aqua gelas, leuteulap. Contoh supaya nanti kita punten sekali lagi, nanti kita nggak akan demi Allah kita nggak akan bisa berwujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita dihisab di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di antaranya karena perkara hidayatul akal, petunjuk berupa akal. Contoh misalnya ini aqua atau ini khamar. Demi Allah manusia pasti sudah bisa membedakan mana itu air sehat, mana yang. Lalu kenapa kemudian dia minum yang ini? Padahal dulu akalnya sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Paham sama sini? Ini harus kita perhatikan.
Anugerah Allah yang terbesar adalah manusia diberikan akal. Banyak orang sukses karena punya akal. Hewan sukses enggak? Karena enggak punya akal. Mau hanya besarnya saja, nggak punya taktik. Kalau insting punya, ayo jadi profesor, dokter, pengusaha, ulama. Itu diantaranya apa? Ya, anugerah Allah berupa hidayatul akal. Ya. Namanya diberi akal ada yang ulama. Betul. Ya. Contohnya saja, ya. Kenapa dalam Islam kemudian kaitannya dengan masalah syariat? Ya kan? Di antara syarat orang itu melaksanakan al-mukallaf, orang itu terbebani dengan sebuah syariat, di antaranya al-aqlu. Paham? Ya. Di antara orang yang yang sudah balik kemudian dia kena beban untuk melaksanakan syariat adalah ya, harus punya akal yang sehat, akalnya jalan. Ya. Ya. Sehingga apa? Ketika dalam hadis lain, ketika akalnya sudah tidak belajar, maka sudah tidak lagi kena. Contohnya apa? Orang yang tidur lagi, orang yang Bil? Orang yang tidur hatta istiqodo ya. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Itu enggak terbebani dengan syariat. Orang lagi tidur, makanya kalau nggak mau sholat, dia tidur aja terus. Rafi al-qalam. Enggak dicatat amalnya. Karena akalnya tidak berfungsi. Kemudian apa? Anak bayi sampai dia balik. Ya, kayak usia basam itu belum terbebani dengan syariat. Karena apa? Akalnya belum sempurna. Ada akalnya, tapi akalnya belum sempurna. Makanya kenapa ini hebat? Sehingga kajian kalau kita melebar, ya dari akal saja kemudian bisa melebar dengan ilmu yang lainnya. Ya. Kenapa kemudian balik? Usia 10 tahun itu kan sudah bisa berpikir. Contohnya gini ya, akalnya belum sempurna. Antum kasih pisau ke basam belum bisa membedakan. Nalurinya, hidayatul wijdannya bermain. Oh ini pisau nih, ya kan, buat motor. Tapi dia tidak tahu bahwa itu akan bisa membahayakan tangannya. Ya, dia lihat mamanya motong dengan pisau, dia ikut-ikutan, nggak tahu kalau itu bahaya. Akhirnya apa? Tanpa sadar tangannya kepotong. Tapi kalau sudah dewasa, akan sudah sempurna, sudah balik, ya dia bisa membedakan. Oh ini bahaya kalau main pisau. Paham maksud saya? Nah, jadi iwan billahi rahmatullah subhanahu wa ta'ala ini ya. Yang ketiga apa? Orang yang tidak terbebani dengan syariat ketika akalnya sudah tidak berfungsi. Orang gila. Jadi wong edan enak. Mang Muhyiddin, ora sembayang, ora puasa, ora zakat, bebas. Karena apa? Akalnya nggak sempurna. Iya kan? Saya pernah ada waktu Jumatan, orang edan jin ngalpurkon manjing. Ketika saya kupo, Allahu Akbar, rame. Akhirnya diusir. Nggak pernah, coba aja antum di sini. Ya, tapi orang edan sehat-sehat. Karena pikirannya udah oper. Ya, nggak pakai baju hujan-hujan, diem aja. Sugan gering ente. Makan dari sisa di sampah korek-korek. Cok, antum yang pikirannya waras, jijik nggak, Will? Antum ngambil makanan dari tong sampah yang sudah basi, jijik nggak? Hah? Kenapa itu antum bilang jijik? Karena akalnya masih bisa berfungsi. Wong edan ora. Iya kan? Wong edan nggak berfungsi akalnya, ini nggak mandang ini jijik aja dimakan. Wan billahi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga, hidayatul akli. Dan hidayatul akli ini Allah kasih hanya kepada manusia. Iwan billahi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka yang dibutuhkan setelah itu, setelah Allah berikan hidayatul wijdan, hidayatul hawas, hidayatul akli, maka yang dibutuhkan adalah selanjutnya hidayatul din. Ya, antum baca dalam surat Rum. Buka Mang Ewin, biar ini surat Rum. Ayat yang ke-30. Baca ayat dan artinya.
Di ayat 30 surat ke-30. Iya. Ayatnya. Ayat 30. Artinya Iya. Baca ayatnya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa itu hidayatul din? Hidayatul din itu adalah hidayah yang Allah berikan pada manusia dengan wahyunya, yaitu berupa agama. Ya, berupa agama. Nah, karena dengan hidayah din ini maka manusia ya, akan bisa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan yang sebenarnya. Nah, coba kita balik lagi supaya paham. Tadi sudah diterangkan 3 bentuk hidayah. Apa saja? Halo? Widan, awas, akli. Coba antum bayangkan seandainya 3 hidayah ini tidak dibarengi dengan hidayatul din, maka yang nampak adalah kerusakan dalam diri manusia. Betul enggak? Sambung. Ya. Mau nih parem? Sambung. Ya. Kerusakan nih. Karena apa? Enggak dituntun dengan aturan. Sehingga apa? Mereka lebih mendewakan akal mereka, lebih mendewakan hasil pemikiran mereka. Karena apa? Enggak ada tuntunan. Makanya pentingnya hidayatul din itu hidayatul agama. Yang menciptakan manusia siapa? Halo? Tep? Allah. Yang menciptakan manusia itu Allah. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi kita, kelemahan kita, watak dan kekurangan kita. Tabiatnya itu Allah lebih paham. Maka supaya manusia ya, berjalan di atas fitrahnya sebagaimana nanti saya terangkan dengan ayat surat Ar-Rum tadi, ya, maka Allah berikan petunjuk berupa agama. Apa tadi? Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dengan lurus wajahmu kepada din yang lurus, yaitu dinullah, dinul Islam. Allah tegaskan supaya manusia ini selalu ada dalam way of life, jalur hidupnya lurus, benar, maka fa'akim wajhaka lidini hanifa. Sok hadapan wajahmu dengan lurus di agama Allah Subhanahu wa taala, itu dinul Islam. Dalam artian apa? Jadikan hidup agamanya sebagai aturan hidupnya. Aja seenake udele dewe. Jangan mendewakan pikirannya. Ya. Tapi hidup itu harus ada. Kan katanya pingin selamat, katanya pingin bahagia, katanya pingin supaya jangan sampai kena adab kelak nanti di yaumil akhir. Maka hidup kita hari ini fa'akim wajhaka lidini hanifa. Lurus. Sibghatallah, joplan Allah Subhanahu wa taala. Sok aina antum coba bayangkan, ieu mah keur urang gitu. Yang ngaku dirinya seorang muslim, kalau seandainya kita merasa dalam hidup selalu gelisah, kecewa, gundah gulana, galau dan lain sebagainya, ada mungkin di antara hidup kita yang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita lihat hari ini bagaimana krisis moral, krisis akhlak yang melanda generasi muslim hari ini. Betapa banyak seks bebas, ya kan? LGBT, ya, pluralisme, liberalisme, sekulerisme. Karena apa? Mereka tidak menggunakan hidayatul din. Tidak fa'akim wajhaka lidini hanifa, sudah dicampakkan aturan agamanya. Ya, sudah dicampakkan aturan agamanya. Sudah tidak lagi menggunakan aturan Allah agama. Ya. Ayat selanjutnya apa, Mang? Jadi tutup, Mang.
Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah di atas fitrah Allah yang apa? Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Artinya apa? Ad-din tadi, dinullah itu tadi, dunia Islam itu sesuai dengan ciptaan Allah berupa manusia. Tidak mungkin Allah berbeda. Kontradiktif antara penciptaan dengan petunjuknya, enggak mungkin. Nusalah orang gitu. Kan tadi Allah tuh yang menciptakan kita, tahu kelemahan kita, watak, tabiat, sifat kita. Maka supaya apa? Supaya selamat, kasih petunjuknya. La tabdilla li khalqillah. Yang Allah ciptakan itu tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan pada fitrah Allah tadi. Ya apa? Dinullah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, yang tegak. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi manusia malah justru berpaling dari agamanya. Sok lah antum aina mangis dunia HP lah, bagaimana banyaknya kesesatan, ketimpangan, segala macam tetek bengek kehancuran yang menimpa umat Islam ini. Kalau mereka ingin kembali untuk meraih ijahnya, kemuliaannya, kemenangannya, maka sekali lagi fa'akim wajhaka lidini hanifah. Harus kembali kepada agamanya, kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah petunjuk untuk keselamatan dalam hidupnya. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nanti jangan lab. Ya pokoknya gitu aja. Aturan. Kembali coba aja antum bayangkanlah. Ada enggak aturan Allah yang memberatkan manusia? Halo? Syariatnya? Enggak ada. Karena sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan, Ketika Allah melakukan sebuah larangan dalam Al-Qur'an apa? Untuk kemaslahatan siapa? Manusia kan? Kenapa adanya kisos? Kenapa adanya hukum rajam, hukum had dan lain sebagainya ketika kita melaksanakan sebuah kesalahan? Itu kan untuk kemaslahatan. Perintahnya untuk kemaslahatan, ya, larangannya juga untuk kemaslahatan. Karena apa? Karena ini fitrah Allah yang Allah ciptakan. Nggak akan bertentangan nih. Kan goblok aja kitanya manusia. Jauh. Oh, syariat Allah sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Ya, Ji. Hukum waris nggak sesuai karena banyak sekarang perempuan yang bekerja. Sudah berani. Makanya punten ya. Kalau kemusyrikannya hanya kalau misalnya percaya sama dukun, percaya sama Mbah Jambrong, percaya sama pohon besar, pohon keramat, itu madorotnya untuk dirinya. Tapi ketika sudah paham sekularisme, liberalisme, itu rusaknya bukan hanya untuk dirinya tapi semua masyarakat. Dan bila rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan hidayatuddin. Maka pentingnya kita ya, selalu ada dalam petunjuk agama. Supaya apa? Jangan salah melangkahnya tuh. Karena ada aturannya. Contohlah ya, contoh. Makanya punten ya. Tidak ada aturan yang begitu kompleks, real, universal, mencakup semua aspek hidup dan kehidupan manusia kecuali agama Islam, dinullah. Sok ayat untuk agama saja, masuk ke WC ayat doanan tuh orang. Ayat, memang ada aturannya, tangan kaki kiri dulu. Untuk mentang-mentang surga Gatot Kaca, kebelot, busuk. Enggak kan ada adabnya kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal. Keluarna doa naon? B. Pas B. Doa keluar WC apa B? Gufronaka. Betul? Itu punten, kita buang hajat saja itu ada doanya, diatur. Masalah yang kecil sampai yang besar itu Allah itu karena apa?
maslahat. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidur. Ya, sunnahnya wudhu dulu, kemudian 2 rakaat, kemudian doa minta perlindungan Allah, ya, kemudian doa tidur. Ya, Mang. Tengah malam Noel, tiris hujan, Noel pamajikan anak, doa deui, ontong blesek langsung. Gulana aya kawin deui kumaha kita. Iya kan? Ada doanya, ulah-ulah masuk-masuk langsung bae. Siga satu. Ada doanya, pegang dulu palanya, tiup ubun-ubunnya, nyebi. Supaya apa? Jangan digoda oleh jin, ya kan? Bantu supaya anak jadi anak yang sok. Ya, Allahumma ja'alni syaitan wa ja'alni mimma razaqtana. Ada, betul. Bangun tidur ada doanya. Diatur oleh Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara-perkara yang kecil, apalagi yang besar, yang sakupnya apa? Makanya punten ya, dalam Islam itu ada maqasidus syariah. Ya. Hifdzuddin, ya Ustaz. Hifdzul mal, hifdzun nafsi. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika ada orang yang membunuh tanpa dibenarkan hak, karena ya, itu hak Allah. Itu seolah-olah sampai membunuh manusia sealam dunia ini. Hebatnya Islam. Ya. Cuman hari ini gembos-gembos itu yang namanya Islam fobia. Ya. Ayo digoreng-gorengkan oleh Islam. Yang salah kadang-kadang kitanya juga gitu loh. Ya. Punten ya, al-Islam majubun itu perkataan Abu Ala al-Maududi ya. Al-Islamu majubun bin muslim. Hancurnya Islam, terhalangnya Islam karena umat Islamnya itu sendiri. Contohnya apa? Kemarin ketika saya pertama kali ke SMP berapa? 3 ya, Bi. Saya tanya, coba adik-adik jujur aja, jujur nggak apa-apa, ya, jujur aja. Yang sholat angkat tangan. Dari sekian ratus siswa yang ada, saya tanya, siapa yang sholat subuh? Itu saya hitung, itu kurang lebih 10 dari sekian siswa, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Cik, miris boten, Cik. Itu kekayaan kita, generasi. Apalagi dapat kabar ada guru yang sampai satu sekolahan kewalahan ngajaran siswanya. Gara-gara apa? Kalau ada pelajaran agama pada kabur, kalau suruh sholat pada kabur, gurunya kewalahan, saya. Ini di kita. Bayangkan. Makanya Allah ingatkan wa khalafa min ba'dihim adau sholat wattaba'u syahwat. Ya, sawfa yalqawna ghayya. Dalam surat Maryam itu kan Allah ingatkan wa khalafa min ba'dihim adau sholat, akan datang generasi yang kepada mereka adau sholat, yang meninggalkan sholat. Ketika mereka sudah meninggalkan sholat, wattaba'u syahwat, yang akan menjadi ilahnya, yang diikuti adalah syahwatnya. Wa sawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tersesat. Ini fakta umat hari ini. Kenapa itu terjadi? Karena mereka meninggalkan hidayatud din. Itu saja konsepnya. Ya. Jadi penting hidayatud din. Makanya supaya kita paham, kita belajar, kita ikut kajian, kita cari ilmunya, kita bertanya kepada orang yang paham gitu. Itu ditanya guru-guru salah. Kencingnya berdiri, anak berlari. Ya iyalah. Enggak mungkin jauh. Ini fakta lagi ya, fakta. Kemarin pulang, masih ingat saya. Malam Ahadnya itu. Sekarang malam Ahadnya, malam Jumat berarti. Bukan malam Jumat. Iya, malam Jumat. Dengan saya subur tuh, Ji. Yang goreng patut. Nah, nasi goreng patut. Enak saya kasih ngobrol. Dia supaya ngeruqyah. Ya. Ngeruqyah. Ya. Ruqyah dia. Jadi dia tadinya nahduh kuat. Tapi kemudian dia mau belajar, akhirnya dia paham. Ruqyah. Dia ruqyah itu untuk dakwah. Dia jelaskan masalah tauhid supaya jadi senang dia dakwah. Ceritanya ada ibu-ibu yang minta diruqyah. Minta diruqyah. Ya, keluarganya bilang, "Ustaz, sudah berobat ke sana sama." Kemudian intinya ketika berobat ke rumah sakit ini, ibunya ini harus ditransfusi darah. Ditransfusi darah. Nah, singkat kisah, ditransfusi darah ini dokter bingung. Kok darahnya transfusi masuk tapi kok hilang, kayak bocor tuh.
Kayak kalau misalnya air diisi ini bocor, hilang aja. Dokter sampai aneh. Ini keluarganya yang cerita kepada Ustaz tadi. Duka Ustaz, iya sama dokter gitu. Kita transfusi darah, tapi ketika transfusi darah ini darahnya nggak masuk. Ke tubuhnya sih masuk, tapi sih nggak bekasan gitu. Akhirnya udah agak parah diperintah diruqyah. Nah, Ustadznya karena udah pengalaman ruqyah, dia tahu titik-titik mana yang perlu diruqyah. Akhirnya dia tanya, punten, iya mah punten. Kebetulan anak-anaknya ini kumpul semua, punten. Nah, ini barangkali ibu ini ada sesuatu yang dia kerjakan bertentangan dengan amalan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan aturan Allah. Ustadznya pintar supaya nggak tersinggung, tolong ambil Al-Quran, buka surat Al-Baqarah ayat 211 yang kaitannya dengan masalah riba, dibuka. Tos maca artina weh cenah. Disaksikan yang baca anak-anaknya. Jadi nggak ustadznya langsung supaya nggak tersinggung. Dia baca anaknya, ketika baca ayat itu nangis semua anak-anaknya. Lalu Ustadz Ibu Abdi teh seorang rentenir. Seorang pelaku riba. Kan disebutnya naon? Lintah darat. Oh, jadi ketika transfusi darah tadi hilang, yaitu tadi lintah darat. Ya wallah alam. Ya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini fakta. Belum, nanti belum selesai. Minum dulu bismillah. Betul. Nangis anak-anaknya. Ngakui kalau ibunya seperti itu. Setelah selesai, bagus Ustadz kan? Dia punya toriko hebat. Dakwah nggak langsung supaya nggak tersinggung. Anaknya suruh ngumpul, suaminya suruh baca sendiri. Nggak bisa baca Al-Quran, baca artinya saja. Nangis semua. Tah etak cenah gitu. Sabab nate. Terus kumaha Ustaz kena kumaha sok ayeuna mah geus tinggalkeun. Sesaknya sok diselesaiin. Geus ditah tobat. Wallahu a'lam. Apakah kemudian dia tobat enggak? Pagi harinya meninggal. Apakah sempat bertobat atau belum? Wallahu a'lam. Caranya kan disebut. Allah, iya betul. Ya, jadi kalau kita kembali kepada kisah tadi itu sama. Apa? Berpaling dari aturan Allah, berpaling dari hidayatul din. Apa udah jelas-jelas dilarang riba? Ayo aja dilaksanakan. Paham? Nah, ini apa bikin sengsara dia? Jadi wabillahi rahmatu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang harus kita perhatikan, yaitu hidayatul din. Tidak akan ada manfaatnya hidayatul akal kita meskipun itu adalah bentuk kesempurnaan, salah satu kesempurnaan manusia, tanpa dibarengi dengan hidayatul din. Maka harus barengi, belajar. Ya. Fa'akim wajhaka lidini hanifa. Sok kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Iwan billahi rahmatullah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah cukup 1 jam ya, kajian kita malam ini. Yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Wabil khusus untuk diri anak pribadi dan umumnya antum sekalian, mari kita sama-sama ya, jaga hidayatuddin. Sebagaimana doa kita setiap hari yang kita ulang-ulang kepada Allah, kita munajatkan dalam sholat kita, ya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kan antum paham sendiri kan kalau antum dengar siapa jalan yang lurus itu kan? Orang-orang yang an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Artinya apa? Jalan yang lurus itu jalan orang-orang dalam ayat lain minan nabiyyin siddiqin solihin, ya kan? Para nabi, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini jelas. Konsepnya tuh jelas. Kembali kepada dinullah, dinul Islam, dinul hak yang bisa mengantarkan kita semua ke jalan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan yang abadi kelak nanti di yaumil akhir. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apa yang tadi disampaikan bisa menambah iman dan keilmuan kita yang kemudian kita sama-sama ya. Innalladzina qalu rabbunallaha summas
istaqamu. Maka mari kita sama-sama, ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Rabb kita, maka kita sama-sama berusaha istiqomah. Ya, mudah-mudahan dengan itu semua kelak nanti kita diringankan hisabnya di yaumil akhir, ya, dimudahkan. Kemudian kita sama-sama mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajat nanya lah.